شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد, para alim, para ulama, takmir Masjid Al-Mujahidin, takmir Masjid Mujahidin dan seluruh jamaah Masjid Mujahidin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa diperkenankan Allah untuk memenuhi panggilan Allah untuk beribadah di bulan yang penuh barakah dan maghfirah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah, membawa kita manfaat maslahah fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu manfaat utama hikmah Ramadan adalah latifatul qalbi, untuk menjaga hati kita, menjaga kelembutan hati kita, karena hati adalah sumber kehidupan manusia. Servernya kehidupan manusia ada di hati kita, jamaah sekalian. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, atau kama qala, bahwa di dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Ada ulama yang menafsirkan segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging atau darah ini baik, maka akan berimbas kemaslahatan dan kebaikan di dalam seluruh amaliyah-amaliyah anggota badan yang lain. Begitupun sebaliknya. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, saat yang tepat, momen yang tidak boleh terlewat walaupun sesaat, agar di bulan yang pahala berlipat ini kita menjaga hati kita. Karena bagaimanapun juga Ramadan ini menggodok kita, mentarbiyah kita, membimbing hati kita agar menjadi hati yang menjadi sumber kemaslahatan di dalam segala gerak langkah, perkataan, perbuatan, bahkan hati dan perasaan kita. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, indikasi bahwa di dalam Ramadan ini ada dimensi-dimensi menjaga hati kita adalah antara lain, Ramadan ini mengajak kita untuk memperbanyak zikrullah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkurullaha dzikran katsira, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsumsi zikir inilah sebagai asupan terindah, asupan terbaik untuk menjaga hati kita. Maka di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ya, bahwasanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu ya konsekuensinya atau identiknya adalah ketika merasa tenang, tentram, bahagia dengan zikrullah, ya. Maka termasuk kalau jenengan dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, syiyam yang diwajibkan kepada kita ini, ya, salah satunya adalah mengajak kita sebagai orang beriman ini menjaga hati kita dengan perbanyak zikrullah. Kenapa? Karena ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrullah lah yang membuat hati kita menjadi tentram. Orang beriman tidak ada cara lain untuk menenteramkan hatinya kecuali dengan
selalu ingat kepada Allah. Setiap ruang dan waktu yang kita lewati, indera yang kita nikmati, rizki Allah yang kita konsumsi, semuanya mengarah kepada kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, washkuruli wala takfurun, jangan kemudian kita mengkufuri nikmat Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat jamaah sekalian, la in syakartum la azidannakum, Ibrahim ayat 7. Dan dengan bersyukur itulah yang Allah kemudian akan menambahkan keberkahan rizki nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Bukan rizki yang membuat kita bahagia, tapi bersyukurlah yang membuat kemudian kita bahagia. Bukan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tapi bersyukurlah kemudian akan ditambah nikmat berupa kebahagiaan. Inilah jamaah sekalian, dan itulah cara-cara menjaga hati kita. Yang kedua jamaah sekalian, yaitu menjaga, mengelola, mengkoordinir dan memanage nafsu kita. Ingat, nafsu ini karena ada beberapa macam nafsu jamaah sekalian, tidak kita matikan, tidak kita bunuh, melainkan kita manage sebaik-baiknya. Bagaimana agar nafsu ini menjadi nafsul mutmainnah, menjadi nafsul mutmainnah yang kemudian akan kembali kepada Allah, ditentramkan oleh Allah, karena senantiasa hatinya selalu disetir oleh nafsu yang mutmainnah ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di dalam akhir surah Al-Fajr ya, ayat ke-27 sampai 30, ayat yang sangat populer ya jamaah ya, sangat viral mungkin ya, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu ya nafsu yang hasil daripada alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Jadi setelah zikrullah ini kemudian menjaga hati, maka hatinya menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena di situ ada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang selalu mengembalikan segala urusannya, gerak-gerik langkahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka radiyatan mardiyah, ridha terhadap segala takdir Allah yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fadkhuli fi ibadi, itulah karakter orang yang digolongkan sebagai hamba Allah yang sejati. Maka wadkhuli jannati, berhak untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia, bahkan sampai surga yang hakiki di akhirat nanti. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu falyakul khairan aw liyasmut, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kita ini kadang-kadang ada yang lisanul maqal, ada yang lisanul qalam ya, dengan lisan berupa lidah-lidah kita ini ya, kadang-kadang los ya, kalau sudah ngomong itu kadang-kadang ngapunten ya, lupa halal haram, lupa sesuatu ini kira-kira bermanfaat apa tidak. Padahal di dalam surah Al-Mu'min disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khasyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling, orang yang menjauhkan dirinya dari perkataan-perkataan yang tidak berguna, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk membawa diri kita, mengajak dan menjaga hati kita menjadi hati yang senantiasa mutmainnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di dalam hal ini berkatalah yang baik, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini menjadi tolok ukurnya, barometernya kita semuanya mendapatkan atau menjaga hati yang tenang adalah ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mana indikasinya adalah berkata yang baik atau lebih baik diam. Maka as-sukutu salamah, diam itu keselamatan. Hafizil lisan adalah bagian dari orang-orang yang dirindukan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bisa menjaga lisannya, tidak ada perkataan kecuali yang mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan. Jamaah Masjid Mujahidin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjaga hati kita dengan cara hasibu anfusakum, dengan cara bermuhasabah. Yang namanya manusia ya, seperti yang disabdakan Rasulullah, tidak ada manusia yang sempurna, dan bukan berarti kesempurnaan manusia itu orang yang tidak punya dosa, karena namanya manusia pasti punya dosa.
Ya, qadarullah dalam bahasa Indonesia, manusia itu disebut manusia. Dua suku kata jemaah. Man itu orang, nusia yang gampang terlupakan. Dalam satu makalah disebutkan al-insan mahal khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kealpaan. Berarti tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa, tapi sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah yang ingat dosanya kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kula jenengan mulai dari bangun tidur bahkan sampai tidur lagi muhasabah. Kira-kira hari ini apa yang kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan kita? Yang kemarin kira-kira apa kesalahan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan? Maka Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, hasil dari introspeksi diri itu, itulah orang yang beruntung. Jamaah rahimakumullah, maka hisablah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang akan datang. Dengan menghisab diri kita, maka hati kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan, dari perasaan-perasaan, dari nurani-nurani yang akan menghalangi kita untuk tentram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati adalah al-qalbu. Al-qalbu karena terbolak-baliknya situasi dan kondisi. Kadang-kadang hati manusia ini terbawa oleh situasi, kondisi, dan domisili serta emosi yang barangkali mempengaruhi. Ngapunten, kita kadang-kadang malam Jumat ibadahnya begitu semangat, tapi begitu malam Ahad kadang-kadang perbanyak maksiat. Nauzubillah. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Maka gunanya kita bermuhasabah agar hati kita selalu dinamis dan stabil, ya, di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, yang terakhir di antara sekian dari kiat-kiat menjaga hati kita, yaitu dengan cara kita maaf dan memaafkan, ya, memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, dan kita pun segera minta maaf kepada orang lain yang mungkin kita pernah bersalah kepada orang itu. Maka di dalam surah Ali Imran ayat 133, 134 itu ada beberapa tanda orang yang terjaga hatinya yang kemudian akan berdampak positif untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegas menuju ampunan dan surga Allah. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, hasil didikan puasa kita. Siapakah orang muttaqin itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Bahkan ada satu sedekah yang tidak berupa materi, yaitu dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang menyejukkan orang lain, kata-kata yang tidak menyakiti sesama kita. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, menahan emosional, menahan marah. Dan ternyata itu juga ada di dalam satu hadis, ketika kita bahkan diajak bertengkar dalam keadaan berpuasa, katakanlah inni shaim. Ini menggambarkan bahwa didikan Ramadan kita, al-imsak, adalah bagaimana kita termasuk menjaga hati kita dengan wal kadhiminal ghaidha, menahan nafsu ammarah kita, wal 'afina 'anil nas, kemudian saling memaafkan dengan sesama manusia. Nah, disitulah kemudian wallahu yuhibbul muhsinin ditutup dengan kalimat yang begitu indah. Allah sangat menyukai orang yang berbuat ihsan. Sering saya sampaikan jamaah sekalian, ihsan ini maknanya ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi orang yang berbuat ihsan itu adalah seakan-akan di dalam beribadah, beraktivitas, beramaliyah sehari-hari itu menyaksikan Allah. Kalau toh tidak sempat hati kita bawa untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin belum sampai ke arah itu, maka fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau memang kita tidak bisa menyaksikan Allah dalam segala aktivitas kita, yakin saja bahwa setiap amaliyah kita disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ada waskat
pengawasan yang melekat. Waskat, ada pengawasan dari Allah yang mengutus malaikat. Raqib dan atid yang selalu mengiringi kita, sehingga hati kita selalu terjaga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kedua jamaah sekalian, dalam pengertian dimensi bahwa al-ihsan adalah selalu berbuat satu kebaikan. Ahsana yuhsinu ihsan. Tidak ada ungkapan kecuali kata-kata yang baik. Tidak ada satu perbuatan kecuali amaliyah-amaliyah yang mengandung kemaslahatan dan kebaikan antar sesama kita. Dan disinilah jamaah sekalian, maka selalu dalam Islam ini diajak kita menjadi orang-orang yang dengan hati kita yang selalu kita jaga dari penyakit-penyakitnya, maka kemudian akan menjadi orang-orang yang soleh secara ritual dan insya Allah juga soleh secara sosial. Insya Allah dengan kita berusaha secara maksimal, beribadah secara optimal, dibingkai dengan tawakal secara total, insya Allah membawa kita hidup bahagia dunia dan akhirat kita, maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wal minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.